Moderator, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli manittaba lillahil huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kesempatan saya selaku moderator Bunda Nadia atau Bunda Farah nama saya membersamai Ustazah Yanti Tanjung ya untuk membersamai ibu-ibu di komunitas ibu peradaban hari ini Ahad 31 Januari 2021. Tentunya semua peserta hari ini dari komunitas ibu peradaban berbagai provinsi ya atau berbagai wilayah. Saya kebetulan diamanahkan ya oleh Allah untuk tinggal di saat ini di Kalimantan Selatan ya. Hari ini luar biasa ya, saya mau sapa-sapa dulu gitu ya kepada member ya komunitas ibu peradaban yang tadi ya dari berbagai pulau se-Indonesia yang mungkin saya juga tidak hafal ya bagian-bagiannya di wilayah mana, juga para undangan dari komunitas ini, apa kabar semua? Ya insya Allah saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat beserta keluarganya, amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan wasilah komunitas ibu peradaban yang selalu membuat ibu-ibu terus kepo gitu ya tentang ilmu-ilmu Islam di sini dengan tema-tema kajian yang menarik dan tentunya dibedah dalam sudut pandang Islam beserta solusi idealnya. Nah, kali ini kita insya Allah ya sudah berhadir di tengah-tengah kita berjumpa dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasanya adalah Ustazah Yanti Tanjung. Nah, untuk menyambungkan kali ini ya temanya untuk menyambungkan pemikiran kita dari tema kajian parenting pekan lalu, yaitu optimalisasi pendidikan Islam pada masa Golden Age itu yang pekan lalu, gitu ya. Kalau sekarang ini kita akan mengupas bagaimana kemudian fase sesudahnya, tahapan berikutnya setelah masa Golden Age kita menemani anak-anak kita. Nah, sebelum saya memperkenalkan profil ya, kemudian memberikan kesempatan kepada Ustazah Yanti Tanjung untuk waktu dan tempatnya gitu ya, saya mau memberikan dulu pengantar gitu ya kepada ibu-ibu gitu ya dengan materi ini. Kalau kita sesuatu yang fitrah gitu ya, kita ini setelah memasuki fase dewasa itu kita akan memutuskan untuk menikah gitu ya. Tapi kita harus bersama-sama tahu gitu ya sebenarnya kalau kita muslim gitu ya bagaimana sih idealnya pernikahan di dalam Islam. Kemudian bukan hanya sekedar gitu ya untuk memenuhi kehalalan gorizah nau kita, memenuhi seks semata, tetapi adalah utamanya melestarikan keturunan kita ya, generasi kita berikutnya. Ya bukan hanya sekedar menikah gitu ya, kemudian berubah status bukan jomblo lagi gitu ya. Kemudian hanya sekedar punya anak, kemudian anak-anak itu kita menghantarkan anak-anak kita pada kesuksesan versi dunia gitu ya dengan mengejar harta, kemudian happy ending gitu ya, masuk surga gitu ya. Tapi Allah menitipkan panduan gitu ya kepada kita bagaimana proses menikah ya dalam Islam ada tuntunannya. Kemudian ketika itu lahir anak-anak gitu ya memasuki fase-fase dalam tahapan usia mereka yang enggak ujuk-ujuk langsung dewasa gitu ya. Ada tahap tadi ya masa golden age, kemudian masa remaja sebelum balik, prabalik, dan nanti masa dewasanya. Apa-apa saja sih yang harus kemudian kita pahami gitu ya dalam konsep Islam tentunya gitu ya, dalam sudut pandang Islam karena kita muslim.
Nah, tapi memang fakta-fakta yang ada gitu ya, seperti yang saya juga tahu ya di komunitas ibu-ibu yang berbicara dengan saya gitu ya, salah satunya ada anak usia 9 tahun sudah menstruasi, tapi bekal dari orang tuanya memang tidak ada gitu ya, sehingga ketika masa itu datang dia tidak tahu taklif hukum gitu ya, bagaimana mencuci sampai mencuci menstruasinya itu ya, darah haidnya itu dicucikan oleh ibunya karena dia juga masih disuapi, masih bobok bareng dengan orang tua gitu ya. Sementara jasadnya gitu ya, badannya itu sudah tadi masuk fase haid gitu ya, masa balik, berarti taklif hukum sudah ada di pundak anak tersebut. Nah, ini fakta, salah satu fakta yang terjadi di tengah-tengah kita gitu ya. Nah, tapi insya Allah ibu-ibu di komunitas Islam peradaban gitu ya, di komunitas ibu peradaban akan gitu ya memahami nanti di momen ini ya, Ustazah Yanti Tanjung nanti akan memberikan gambaran gitu ya, bagaimana fase-fase itu ya yang akan dilalui oleh anak-anak dengan tahapan usia, kondisinya seperti apa, kemudian taklif hukum ketika mereka balik, kemudian bagaimana kita nih sebagai orang tua, seperti apa sih yang Islam inginkan gitu ya, sebagai ibu ya, sebagai pengasuh mereka ya, mendampingi mereka di usia mulai dari golden age sampai balik tadi ya, terus mendampingi, menemani putra-putri untuk sukses di fase prabalik dan balik, sesuai tentunya dengan hukum Allah gitu ya. Nah, kemudian termasuk nanti juga insya Allah akan dibahas juga ada pasti kendala gitu ya, ketika kita membersamai anak-anak memasuki usia balik, apalagi orang tua yang istilahnya baru gitu ya, baru merasa betul nilai-nilai Islam, melaksanakan aturan Allah pada fase kita sudah memiliki anak dewasa gitu ya. Tapi insya Allah di dalam Islam tidak ada kata terlambat, karena Allah Maha Pengampun gitu ya terhadap apa yang kita lalaikan ya. Nah, maka kemudian apa sih yang tadi orang tua dan anak siapkan gitu ya, kemudian kendala-kendala apa yang kemudian dilalui dalam proses antara orang tua dengan anak gitu ya, kemudian target anak balik seperti apa. Nah, insya Allah ilmunya akan kita kupas gitu ya bersama narasumber kita tercinta. Ini kebetulan saya adalah penggemar beliau ya. Jadi pernah mengikuti komunitas-komunitas yang di situ beliau menjadi narsum gitu ya. Kemudian juga punya bukunya walaupun baru 2 yang saya miliki kali ini ya. Nah, sebelum saya persilakan waktu kepada Ustazah Yanti Tanjung, saya akan sampaikan dulu profil beliau. Oke. Nah, insya Allah kepada yang baru berhadir, mudah-mudahan ya bisa tetap duduk manis ya sampai 2 jam ke depan, karena insya Allah setiap detiknya berharga. Kalau menurut saya ya, sudah mengikuti kajian beliau. Nah, beliau adalah sosok di belakang layar yang buku-buku dan trainingnya viral, yang menginspirasi tentunya ya, membuat kita para ibu, kemudian ada calon ibu, calon istri itu bisa berbenah gitu ya, tentang pemikiran maupun langkah-langkah untuk kita ya berjuang bersama anak, membersamai mereka menjadi solih-solihah. Kita pun berjuang gitu ya menjadi apa yang sesuai Allah perintahkan gitu ya, agar memiliki arah pandang yang sama anak dan kita, mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta melangkahkan kaki tentunya bersama-sama menuju surganya Allah. Nah, beliau adalah inspirator parenting nasional seperti yang sudah disampaikan di flyernya ya, ibu-ibu. Kemudian beliau adalah founder komunitas parenting Ibu Tangguh, juga sebagai penulis, trainer, Masya Allah. Kemudian pendidikan beliau yang saya tahu ya, kalau belum melanjutkan ke jenjang berikutnya adalah beliau sarjana bahasa Arab dari lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian Allah memberikan amanah kepada beliau 6 orang anak. Ya, mereka semua adalah penghafal Al-Quran yang luar biasa dan juga termasuk cerdas-cerdas. Motto beliau adalah the best umu warobatul bait dan menyiapkan anak tangguh. Oke. Buku-buku yang mungkin nanti bisa ibu-ibu dapatkan kalau mau lebih lanjut gitu ya, membaca detail gitu ya bagaimana persiapan kita dan anak-anak. Beliau menulis ya, sudah mempersembahkan untuk umat buku tulisan beliau, Menjadi Ibu Tangguh ya, menyiapkan anak tangguh. Kemudian ada buku tentang strategi mendidik anak zaman now, kemudian mendidik anak prabalik. Oke. Tidak berlama-lama, saya
serahkan kemudian waktunya kepada Ustazah Yanti Tanjung, ya, bersama ibu-ibu untuk mengulik-ngulik, mengupas ilmu dari beliau sekaligus pengalaman beliau. Tafadhol Ustazah Yanti Tanjung. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana hidayatan wa taufiqan wa syihhatan wa fursatan fi hadzal majlis. Alhamdulillahilladzi a'tana rizqan thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berkumpul bersama komunitas Ibu Peradaban ya. Di komunitas Ibu Peradaban itu titik mangkalnya di mana ya ini? Kalimantan apa Riau? Ustazah Tiwi, ini saya jawablah Ustazah. Di Kalimantan Selatan best town-nya. Banjar. Nggih, Kalimantan Selatan. Banjar berarti ya. Banjarmasin. Itu kota lain, intinya di Kalimantan Selatan. Iya ya. Sebelum pandemi beberapa kali sudah ke Banjarbaru ya di Kalimantan Selatan. Ya, sebelum mulai ini yang sudah berkumpul saya cek ya 48 dengan saya berarti. Semuanya on tidak ya ininya videonya? Boleh saya tahu dibuka dulu videonya tapi tetap di speakernya di mute. Tetap di mute ya, tetap di mute. Oke. Saya ingin tahu ya. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu, silakan. Ada challenge. Ada challenge saya. Ayo. Tetap di speakernya di mute kan, tapi wajahnya ditampilkan agar Ustazah Yanti Tanjung bisa melihat nih ibu-ibu yang cantik dan solihah. Iya, betul, dari berbagai pulau ini Ustazah. Iya betul. Sip. Oke. Ada lagi yang mau menampilkan wajahnya? Sedikit ada sharing dari saya. Ini suara saya masuk nggak Bu? Bagus saja Ustazah. Bagus. Nanti saya bilang kalau kurang jelas. Okay. Baik. Silahkan angkat tangan gini aja Ibu ya. Angkat tangannya gini aja ya. Kalau saya tanya, kalau benar. Kalau memang Ibu setuju. Tapi kalau nggak setuju nggak usah. Nggak usah angkat tangannya. Siapa di antara ibu-ibu ini yang pengen anaknya jadi dokter? Saya. Ya, saya tahu. Enggak semua ya? Tidak semua ya? Nah, Ibu Tri Suli, ini saya apa betul? Ini udah Pekanbaru apa Kalimantan Bu? Bu Tri? Masih di Pekanbaru saja. Masih di Pekanbaru. Ngungsi cerita. Masih di Pekanbaru ya. Enggak balik.
ke Banjar. Jadi warga Pekanbaru sekarang. Ya Kuliah makanya nomaden. terlempar di sini kenapa gitu. Makanya saya bilang ini Pekanbaru apa Kalimantan. Indikatornya Bu Putri soalnya. Ustazah Yanti Tanjung. G, Ya. pesertanya dari berbagai provinsi, berarti beliau Ibu Tri berhadir juga di sini walaupun jauh ya. Sumatera. Ya, baru sadar saya kalau dia dua wilayah. Dulu pernah ketemu ya, Bu. Udah hanya beberapa orang kan ya yang pengen anaknya jadi termasuk Bu Tri Sulis. Ya, Bu Tri Baidur ya. Nah, siapa di antara ibu yang pengen anaknya jadi ulama? 1, 2, 3, 4. Nggak kebaca semua sama saya. 5. Nggak semua ya? Tidak semua ya? Tapi banyak. Lumayan. Udah lebih bergengsi sekarang jadi ulama ya, mending jadi dokter. Tapi ya nggak ada yang inginin COVID nanti ya Bu, menanggulangi COVID. Jadi dokter juga. Baik, satu lagi pertanyaannya. Satu lagi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Siapa di antara ibu-ibu yang pengen anaknya jadi syuhada? Semuanya kah? Semuanya kah? Masya Allah. Betul ya Bu ya? Luar biasa. Nah, ya. Kalau boleh tahu saya, kenapa ibu-ibu pengen anaknya jadi syuhada? Boleh di chat saja. Sambil ini ya, kenapa pengen anaknya menjadi syuhada? Padahal itu pengorbanannya tinggi. Mempertaruhkan Ananda itu mati di medan perjuangan. Iya, silahkan di chat. Itu kenapa ibu mau anaknya menjadi syuhada? Pertanyaannya singkat tapi menghujat. Silakan ibu-ibu menjawab pertanyaan saya. Saya bantu. Iya. Bu, ini nggak ada di chat saja ya. Di chat saja. Ya, agar dapat berkumpul di surga. Ya, cita-cita tertinggi itu. Jadi menjadikan anak menjadi sosok ya para syuhada itu cita-cita tertinggi. Kenapa? Karena syuhada itu, karena semua kita pasti pengen masuk surga. Berikut anak-anak kita juga, kita pengen masuk surga dan berkumpul bersama. Nah, sementara pasti ya kalau saya tanya lagi, ibu pasti memilih hal yang sama dengan saya. Apakah masuk surganya itu pakai hisab atau tanpa hisab? Ya kan? Pasti jawabannya tanpa hisab. Pasti ya. Nah, karena itulah siapa sebenarnya yang bisa masuk ke surga itu tanpa hisab? Itu adalah para syuhada. Yang bisa kita raih saat ini adalah para syuhada. Begitu. Nah, makanya menjadi ibu pencetak para syuhada itu adalah cita-cita tertinggi. Setuju, Bu? Setuju. Ya, baik ya. Ini intermezzo. Intermezzo ya. Kalam pembuka dari saya. Semoga menjadi kenang-kenangan di awal sesi ya, menemani Ananda memasuki usia balik. Ini PPT-nya mau dibantu screen ya, bisa? Bisa, boleh Ustazah. Iya, materinya sudah ada ya. Nah, kita masuk ke materi ya Ibu-Ibu. Ini sebenarnya ada di buku saya, Mendidik Anak Usia Prabalik. Dan memang ini adalah intinya tuh di PPT ini ya.
Di dalam Islam ada sebenarnya yang disebut konsep ya, konsep pendidikan. Ada juga yang disebut dengan metode, kemudian ada yang disebut uslub dan sarana. Jadi ketika kita mendidik anak itu, kita harus punya keharusan berpikir tentang konsep apa yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, kemudian metode apa yang harus kita realisasikan dalam mewujudkan konsep atau merealisasikan konsep tadi, kemudian juga uslub ya, kegiatan-kegiatannya kayak gimana agar konsep dan metode ini terrealisasi. Berikut ditambah nanti adalah sarana yang mau digunakan. Ya, sarana mau digunakan. Kalau berbicara masalah konsep, itu kita berbicara yang pertama adalah tentang visi, ya, visi pendidikan. Yang kedua itu tentang tujuan pendidikan. Yang ketiga itu tentang kurikulum berbasis akidah, ya berbasis akidah atau berbasis ya ke kurikulum yang berbasis, kemudian basis pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kemudian, jadi kita masih berbicara konsep dulu ya. Kalau berbicara masalah basis pendidikan di dalam Islam itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah berbasis akidah Islam, kemudian berbasis usia, dan berbasis orang tua. Mungkin fokus kita di sini hanya di berbasis usia ya, karena panitia ngasih saya temanya itu tentang menemani Ananda menuju usia balik. Gitu? Menuju usia balik itu kan sebelum balik ya sebenarnya, tapi tetap akan disinggung lah nanti usia baliknya. Nah, karena dia konsep di dalam Islam itu, maka konsep dalam Islam itu sifatnya baku, tidak berubah. Dari zaman dulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Ya, zaman dulu, zaman now, atau zaman yang akan datang itu nggak berubah, baku. Karena hukum syara, karena dia hukum syara, karena dia syariat Islam. Ya, kalau bicara tentang konsep itu sama. Bicara tentang metode pun itu juga baku sifatnya, tidak akan pernah berubah. Islam sudah mengupas seluruh konsep pendidikan dan metode pendidikan itu dengan tuntas sehingga kita tidak membutuhkan yang lain untuk itu. Ya, sesuai dengan capaian goal yang akan diterapkan, yang akan dicapai oleh pendidikan itu sendiri. Ya, maka konsep dan metode ini baku. Ya, nggak perlu melirik yang lain juga, ini sudah sangat cukup memadai. Bahkan kalau kita melirik yang lain malah nggak tercapai. Nggak tercapai goal pendidikannya ya. Oke, nggak usah lirik-lirik sana lirik sini, fokus saja kepada konsep pendidikan Islam. Nah, kita akan bahas satu bahasan dari itu ya, karena kalau untuk bahas itu semua itu ibu-ibu perlu workshop saya untuk 12 materi gitu. 12 materi. Jadi kita hanya bahas satu ini dulu dengan berbasis usia. Ya. Usia anak itu ada 2 dalam Islam. Yang dikenal itu adalah usia prabaligh dan baligh. Jadi Islam itu nggak mengenal usia remaja ya Bu. Nggak mengenal usia remaja. Dia hanya mengenal prabaligh dan baligh. Kalau Ibu terpaku pada istilah usia remaja, ya usia remaja itu yang bayangannya tuh begitu Bu. Bayangannya itu remaja yang rusak. Betul tidak? Masa-masa yang pubertas, masa-masa galau, masa-masa tidak percaya diri, masa-masa yang mencari jati diri kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak dikenal di dalam Islam. Itu produk pendidikan kapitalis sekuler, sehingga memang remajanya begitu. Remajanya begitu. Ya, remajanya seperti itu. Karena di dalam faktanya remaja yang kita klaim itu adalah remaja itu bisa 2 itu. Bisa masih anak-anak, bisa masih prabaligh, bisa sudah baligh. Ya kan? Itu. Apa yang menunjukkan bahwa ini adalah berbasis usia?
pendidikan itu, nanti itu kan menentukan kurikulum ya. Kurikulumnya akan berbeda tentu ya antara anak usia prabalik dengan usia yang sudah balik. Nah, pendidikan prabalik yang berbasis usia ini, saya memang tidak ada secara langsung ya, nas itu mengungkapkan bahwa misalkan bahwa pendidikan itu berbasis usia, enggak ada. Tapi kita melihat dan memahami nas-nas yang ada. Nah, di antaranya pendidikan tentang memasuki kamar orang tua di waktu-waktu aurat. Itu satu ya, di waktu-waktu aurat. Nah, itu dalam surah An-Nur ayat 58 dan An-Nur ayat 59. Ini saya sampaikan yang An-Nur ayat 58. Anak-anak yang belum ihtilam, ya berarti belum balik, maka dia harus minta Ustazah. Ustazah Tiwi, ini Ustazah Yanti Tanjung. Tidak terdengar suaranya. Iya, padahal beliau masih ada nih dalam room. Sebentar, coba kita chat. Oke, sinyal kali ya. Sabar ya ibu-ibu ya. Nah, ini serba-serbinya online seperti ini. Assalamualaikum. Iya, saya sudah masuk. Ini sepertinya saya kuota. Barusan saya teterinya. Sudah ya, insya Allah. Biasanya jarang-jarang Bu kehabisan kuota. Tadi nggak ngecek dulu kayaknya. Nah, ini ya, bisa dilanjut. Sudah dengar suara saya lagi kan, insya Allah ya. Iya, Ustazah. Ya. Jadi ketika sudah balik, si anak ini wajib ya memasuki kamar kedua orang tuanya itu di semua waktu. Itu pendidikannya begitu. Nah, kemudian lagi itu menunjukkan bahwa pendidikan anak itu memang berbasis usia ya, membedakan kurikulum antara prabalik dengan balik. Dalil lagi, rufi'al qalamu an thalathatin an-na'i hatta yastayqizu was-sabiyyu hatta yablugha wal majnunu hatta yafiqa. Gitu ya. Diangkat tiga hal. Yang pertama adalah orang tidur hingga dia bangun. Anak-anak hingga dia balik. Orang gila hingga dia sadar. Nah, itu kan jadi itu berbasis usia beda ya antara prabalik dengan sudah balik ya, wasabiyu hatta yablugha ya, dan anak-anak hingga dia balik. Kemudian juga ada hadis tentang menutup aurat ya. Ini populer ya, tentang Asma binti Abu Bakar. Ini masalah diperintahkan sholat. Muru auladakum wahwa abna'u sabak ya. Maka perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat. Muru auladakum bis sholah ya. Perintahkanlah anak-anak kalian itu sholat di usia mereka 7 tahun. Wahwa abna'u sabak ya. Di usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka saat usia 10 tahun jika tidak melaksanakan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ini dalil langsung menunjuk angka ya, langsung menunjuk umur ya, langsung menetapkan usia umur ya, umur 7 tahun itu diperintahkan sholat, jika 10 tahun tidak sholat maka pukul. Jadi itu tadi ya landasan bahwa usia anak itu dalam Islam ada 2 secara konsep, prabalik dan balik. Nah, sekarang kita lihat usia prabalik ya. Usia prabalik itu pun kalau kita mau memetakan lagi itu juga ada 2. Ada usia mumayyiz dan ada usia mumayyiz.
usia pramumayyiz itu 0 sampai 6 tahun sempurna atau ini menjelang 7 ya Bu ya, menjelang 7 tahun. Atau boleh aja 0 sampai 7 tahun, boleh ya, atau 6 tahun sempurna. Nah, usia mumayyiz itu mulai dari 6 tahun sempurna tadi hingga 10 tahun. Kalau Ibu mau mematoknya 7 sampai 10 itu juga nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena yang disebut misalkan, kayak gini ya, kayak di dalam ketika kita mau, membaca Al-Quran, juz juz 3 misalnya, juz 3 kan, itu kan belum sampai 3 ya. Sebenarnya belum sempurna kan. Maksudnya itu baru mau menjelang 3 sempurna kan, belum benar-benar 3 begitu sebenarnya. Ya kayak gitulah ininya ya, memperkirakan umur. Ya umur mumayyiz dan umur, pramumayyiz. Umur pramumayyiz ini apa yang disebut dengan usia dini, ya, usia dini. Yang sekarang ya berkembangnya pendidikan anak usia dini katanya. Tapi ini tidak dikenal. Jadi kan tidak dikenal di dalam teori manapun, di teori-teori barat, baik teori pendidikan maupun teori psikologi tentang usia seperti ini. Ya kan? Disinilah kekeliruan konsep dari peradaban barat. Ya di sinilah gitu kekeliruan, bukan kekeliruan lagi, memang tidak adanya mengenal balik dan prabalik itu menunjukkan kehancuran generasi. Iya kan? Kehancuran generasi kalau nggak paham tentang pendidikan berbasis usia. Ya, berbasis usia. Mereka kan juga misalkan ada konsep sex education juga kan, mereka juga ada nanti akan diberikan juga usia dini, diberikan juga usia ya usia sekolah menurut mereka itu atau juga usia remaja. Ya tapi tidak jadi solusi karena sex education itu bagi mereka kan yang pertama itu untuk mengatasi problem ya, problem kekerasan terhadap anak itu satu. Yang kedua adalah KTD, kehamilan yang tidak dikehendaki. Itu sih tujuan mereka untuk sex education. Ya, makanya dalam Islam itu tidak ada sebenarnya di dalam kurikulum itu materi sex education. Usia balik ya, usia balik cirinya ya, usia balik itu cirinya masuk anak usia balik tadi prabalik, nah sekarang usia balik. Itu adalah anak laki-laki bermimpi dan tumbuh rambut kemaluannya dan anak perempuan mengalami haid dan tanda-tanda kehamilan. Ada tanda-tanda kehamilan. Jadi nggak pernah haid tapi hamil. Ya berarti dia mungkin begitu matang gitu ya, sel telurnya itu nggak sempat ini jadi terbuahi. Mungkin udah nikah ya, udah nikah. Kemudian tidak ada patokan usia yang penting. Nggak nikah juga nggak nikah juga kalau hamil nggak haid Bu. Bisa dikatakan sudah balik sudah balik, nggak nikah terus nggak pernah haid tapi hamil gitu. Itu balik. Nggak tahu hamilnya karena gimana gitu ya, yang jelas kalau udah hamil itu sebenarnya balik. Tidak ada patokan usia, yang penting tanda-tandanya ada ya. Nggak ada patokan usia, tapi yang penting tanda-tandanya ada. Tapi ada tadi 9 tahun ya. Tapi itu di Indonesia itu jarang sebenarnya. Rata-rata itu 10 tahun ke atas ya. Rata-rata itu 10 tahun ke atas. Kalau di Arab mungkin banyak yang 9. Jika tidak ada tanda-tanda, misalkan tidak ada ihtilam bagi anak laki-laki, tidak ada haid ya bagi anak perempuan, atau tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka batas maksimal balik itu adalah usia 15 tahun. 15 tahun. Jadi di usianya nggak pernah haid nih gitu ya. Begitu usianya 15 tahun maka dikatakan sudah balik. Begitupun anak laki-laki nggak pernah ihtilam, nggak mengalami ihtilam, ya maka 15 tahun itu sudah dipatok oleh ulama ya, bahwa 15 tahun itu adalah usia balik. Deadline-nya di situ ya 15 tahun. Nah, ya sebenarnya itu bukan mengantarkan anak balik atau bukan menemani anak balik gitu sebenarnya. Karena balik itu pasti terjadi.
ya Bu ya, dan nggak perlu dianterin gitu ya. Tidak dianter, nggak perlu dianterin, nah itu pasti datang gitu, nggak perlu di ini juga ya, pasti ada sebenarnya. Yang harus disiapkan itu adalah kesiapan dia menjadi mukallaf. Nah ini istilah satu lagi yang harus dipopulerkan gitu. Di dalam pendidikan Islam itu ya, di konsep pendidikan Islam itu adalah menjadi mukallaf, harusnya begitu. Ya kan? Karena syarat mukallaf itu juga bukan hanya baligh gitu ya, syarat mukallaf itu, tapi juga akil. Ya. Jadi mukallaf adalah orang yang dibebani hukum syara, baik itu hukum taklifi, dan hukum taklif itu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Itu hukum taklifi. Maupun hukum wada'i, ya. Hukum wada'i itu mencakup sah dan batal, rukhsah, azimah, syarat, dan rukun. Kemudian mencakup seluruh dimensi hukum syara. Nah, itu mukallaf. Jadi kalau anak kita sudah haid atau sudah ihtilam, maka mukallafnya sama dengan orang tuanya, enggak berbeda. Kebayang kan yang mau disiapkan itu sakofahnya segimana gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Sedalam apa gitu sakofah yang harus disiapkan kepada anak ketika dia mengalami baligh ya, kemudian mukallaf gitu ya. Dia dibebani hukum syara. Nah, makanya apa pentingnya kita itu selalu memahami ya tumbuh kembang anak atau memahami pendidikan berbasis usia. Nah, itu yang pertama untuk memahami kembang anak di setiap jenjang usia tadi. Kemudian menentukan tahapan-tahapan pendidikan di setiap jenjang usia itu. Nah, terus menentukan jenjang sekolahnya. Ya, jenjang sekolah. Hukum-hukum syara yang terkait dengan anak sesuai jenjang usia itu apa? Yang terkait dengan usia, hukum-hukum syara usia pramumayyiz tadi, ya, usia mumayyiz tadi, usia balik. Barulah penentuan kurikulum dan usia. Penentuan takdib bagi kesalahan anak. Kapan takdib itu, maksudnya hukuman itu diberikan. Kalau dia pramumayyiz, boleh nggak dihukum? Kalau dia mumayyiz, hukuman apa saja? Kalau dia sudah balik, kayak gimana hukumannya? Gitu. Meraih tujuan pendidikan, ya goalnya pendidikan, tapi ini syariah Islamiyah di setiap jenjang usia. Kalau di usia dini itu goal syariah Islamiyahnya level mana? Pramumayyiz goalnya kan. Kemudian di usia mumayyiz goalnya takwin syariah Islamiyahnya itu di level mana juga. Kemudian nanti kapan sesungguhnya kepribadian Islam itu bisa dicapai oleh anak, di usia berapa? Ya. Jadi bisa mengantarkan anak prabaligh menuju mukallaf. Dan nanti kalau kita mematok di sini nanti itu usia 10 tahun itu ananda sudah memiliki syariah Islamiyah. Deadline-nya 10 tahun usianya. Nah, apa fokus pendidikan anak usia dini? Fokusnya kita stimulasi akal dan gorizah ya, karena memang akalnya belum sempurna, ya. Kemudian gorizahnya juga belum berkembang, maka ini perlu stimulasi akal dan gorizah. Bahkan di anak usia 2 tahun ke bawah, nah itu belum bisa kita raih kesadaran rasional. Ya, usia ini lebih banyak kesadarannya ada kesadaran emosional. Kemudian mengaktifkan akal hingga terbentuk metode berpikir. Nah, itu penting karena nanti kan dia ketika membebani hukum syara tadi, syaratnya harus akil. Jadi jangan begini. Anak-anak sekarang tuh kan begitu.
lebih matang seksualitasnya dibandingkan akalnya. Betul nggak, Bu? Atau seksualnya sudah matang, tapi akalnya nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya pun dia nggak bisa. Ini gejala apa nih gitu ya di dalam yang bergejolak di dalam diri saya itu. Terus saya harus menyelesaikannya kayak gimana ya? Makanya pada akhirnya kan diselesaikannya pakai pendidikan sekuler kan, pakai pendidikan liberal seperti tayangan tadi, kamu harus cari pacar gitu kan. Karena menurut dia mungkin kalau anaknya nggak ada pacar itu bikin dia nggak semangat belajar, mungkin begitu ya. Buat dia tidak semangat yang lain-lainnya, nggak ada vitalitas hidup gitu ya. Oh ya cari pacar gitu kan. Nah itu bisa terjadi karena itu tadi kan pola berpikirnya tadi ya, pola berpikir yang tidak disiapkan karena nanti setiap pemenuhan tuntutan gorizah itu pasti munculkan persoalan. Nah, itu harus ada penyelesaiannya gitu ya, harus ada penyelesaiannya. Nah, bagaimana kita membuat anak itu mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah dirinya? Setidaknya begitu dulu ya, mandiri menyelesaikan bakoknya, mandiri menyelesaikan gorizah nau'nya, mandiri menyelesaikan gorizah tadayunnya. Nah, itu adalah tugas kita. Ya, karena munculnya persoalan kan dari situ. Kalau enggak, ya atau mandiri ketika memenuhi hajatul udawiyahnya gitu ya. Ya umur 9 tahun sudah makan masih disuapin gitu kan. Ya, itu kan tidak ini ya, tidak balance ya dengan pertumbuhan usia gitu. Nah, itu ada kesalahan konsep mungkin atau kesalahan penerapan konsep, bisa jadi begitu. Ya iyalah gitu ya. Kita pengen anak jadi mukallaf, tapi pendidikan sekuler ya nggak nyambung. Tidak nyambung pasti. Kita pengen anak kita menjadi soleh, tapi kita nyekolahinnya ke kurikulum sekuler. Nah itu nggak nyambung, Bu. Pastinya nggak nyambung. Jauh gitu nanti itu. Ya. Kita pengen anak kita berkepribadian Islam, tapi diserahkan kepada guru yang juga tidak punya kepribadian Islam, ya itu juga nggak nyambung ya, tidak nyambung juga gitu. Nah ini ya harus betul-betul didetaili ya satu persatunya ketika kita sedang menyiapkan anak-anak yang tangguh ya, atau anak-anak yang di usia baliknya itu dia mukallaf ya, dia akil, sekaligus akil dan balik, akil balik ya, akil balik berarti dia mukallaf. Nah, ini di usia dini itu tadi ya, stimulasi akal dan gorizah, mengaktifkan akalnya karena anak usia dini itu belum aktif akalnya ya, kesadarannya belum kesadaran rasional atau dia masih kesadaran emosional. Terus membangun fondasi akidah Islam juga di usia dini, usia pramumayyiz. Nah, kenapa di usia pramumayyiz akidah Islam itu harus dibangun? Ya, namanya juga bangun kepribadian ya, sama aja dengan bangun rumah itu, Bu. Sama. Ibu kalau bangun rumah yang dibangun pertama apa? Itu pondasi pasti ya. Ya kan? Pondasi, enggak ujuk-ujuk bangun tiang kan? Tidak gitu ya. Ya, pasti pondasi dulu ya. Sama ketika kita bangun bagian Islam anak ya. Tapi nah, kemudian kalau fokus pendidikan usia mumayyiz apa? Yaitu tarkis akidah ya, tarkis Islam. Artinya pengokohan ada di mumayyiz, di mana Allah sudah berikan dia akal dan akalnya itu mampu untuk memahami ya, kemudian akalnya itu bisa membuat dia dari maklum menjadi mafhum ya. Jadi hanya informasi ya, dari informasi jadi paham. Ini suaranya mantul ke saya ya. Di saya mungkin kali ya, atau gimana ini? Nah, tadi ada sedikit Ustazah, tapi nggak apa-apa, lancar aja. Oh lancar aja ya. Kalau lancar saya teruskan. Ya. Kemudian proses berpikir benar. Ya, proses berpikir benar dan terbentuknya kesadaran rasional.
berikut kesadaran ruhiyah. Ini proses ya di usia mumayyiz. Yang kata Ali bin Abi Thalib itu usia mumayyiz itu perlakukan dia bak tawanan. Bak tawanan perang. Ya kan? Yang harus didisiplinkan ya, didisiplinkan dan dia harus menerima sakofah Islam itu secara intens dan juga harus menguasai pola muslim, pola hidup seorang muslim itu harus dia dikuasai oleh dia. Ya itu kan melalui proses pendidikan tentunya ya. Maka tugas kita lah yang akan nanti mengaktifkan akal itu, kemudian proses berpikir benar. Ini penting, berarti kan nanti ada kebenaran informasi yang diberikan dan juga ada kebenaran fakta yang harus dihamparkan kepada Ananda dan juga kebenaran mengikat ya informasi itu dengan realitas kehidupan. Nah, sampai terbentuk kesadaran rasional hingga kita menaikkan level kesadaran itu menjadi kesadaran idroksillah billah, kesadaran berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian proses membuat pola, yaitu ya siklus habit, kemudian melaksanakan syariah, karena perintah sholat sudah ada di usia 7 tahun. Itu artinya kan kalau sholat itu kan konsekuensi keimanan sebenarnya ya. Makanya kenapa kita tadi tuntaskan basis akidah Islam itu di usia dini, di usia pramumayyiz. Ya minimal 7 tahun pertama ya. Kemudian terbentuknya syahsiah Islamiyah di usia 10 tahun, mumayyiz. Kenapa 10 tahun? Karena nanti setelah itu ya anak perempuan bisa haid, anak laki-laki bisa ihtilam. Ini umum ya, rata. Kalau yang 9 tahun itu biasanya kasus. Nggak terlalu banyak. Nah, tugas kita yang pertama nanti dalam pendidikan anak itu, karena goal pendidikan itu apa, Bu? Tujuan pendidikan Islam itu? Boleh dicek. Terbentuknya kepribadian Islam. Ya itu tadi ya, membentuk kepribadian Islam. Pembentuknya kan ada 2 ya, ada pola pikir, ada pola sikap ya. Ya, pola pikir dan pola sikap. Nah, yang kita ulik itu kan hanya 2 itu ya di dalam pendidikan tadi. Pola pikir dan pola sikap. Anak diberikan akal oleh Allah, diberikan juga hajatul udawiyah dan naluriyah ya, potensi hidup yang membuat dia nanti melakukan yang bersikap ya, membuat dia muncul sikap, muncul perilaku di situ. Nah, namun bisa dipastikan anak ini belum berpola. Berpikirnya juga belum berpola perilakunya. Iya kan? Nah, berarti tugas kita itu sebenarnya dalam mendidik anak itu cuma 1, Bu. Apa itu? Menggampangkan saja ya, memudahkan saja. Ini cuma 1 tugas kita itu dalam mendidik anak. Iya, apa? Ada yang tahu? Boleh dicek. Mempolakan saja. Mempolakan. Gimana? Iya, betul. Mempolakan ya. Iya, 1 aja membuat pola. Masya Allah. Jadi membuat pola aja gitu. Ya. dimudahin aja ya, membuat pola. Nah, ya, bagaimana kita nanti mempola berpikir anak tadi? Yang jelas memang harus tahu dulu ya hakikat berpikir anak ya, harus tahu hakikat berpikir anak. Nah, ini saya sarankan ibu-ibu harus belajar at-tafkir ini tuh. Yang ini ya, hakikat berpikir anak. Nah, kita tugasnya nanti akan mempola berpikir anak itu dan juga sebelum ke sana mengaktifkan dulu kan berpikirnya tadi, kemudian menaikkan levelnya dari berpikir dangkal, mendalam dan mustanir. Nah, itu tugas kita itu. Jangan stuck hanya di mendalam, tapi dia harus sampai ke
Kemustaniran. Berpikir dangkal itu apa? Contohnya. Yang dimaksud berpikir dangkal itu apa, Bu? Tapi jangan-jangan juga definisi berpikirnya juga belum kegambar ya. Permukaan. Nah, ini tar. Berpikir dulu. Berpikir itu apa? Pencerapan fakta Heeh. oleh panca indera Ya. yang diteruskan ke otak Heeh. atas informasi yang didapat maklumat sabiko. Ya. Jadi terjadinya berpikir pada anak itu saat anak bisa mengikatkan informasi dengan fakta ya. Itu terjadinya. Nah, sebenarnya berpikir dangkal itu ada di tataran aktivitas berpikir itu sendiri ya, tataran aktivitas begitu sendiri, akan tetapi dia langsung bersikap, enggak lebih ya, tidak memikirkan lagi fakta itu lebih mendalam atau tidak akan mengulik lagi informasi itu lebih mendalam. Nah, itu dangkal. Ya, agar anak kita berpikir lebih mendalam, berarti kita harus banyak memberikan informasi dan faktanya lebih banyak, ya, lebih banyak. Ya, sampai kepada tataran yang tidak diindra secara langsung. Ya, kalau dangkal itu hanya kepada fakta yang dapat diindra secara langsung. Ya, secara langsung. Itu misal ya, kita sodorkan kepada anak udang misalnya, makanannya udang. Dia hanya tahu itu udang untuk dimakan dan enak. Hanya indranya secara langsung aja yang bisa menyikapi itu, begitu ya. Kemudian dia nggak bersikap hanya untuk makan. Tapi kalau ketika ditanya lebih jauh, itu dia nggak bisa ya, nggak bisa mempresentasikannya, berarti memang belum dalam. Misal ya, yang mendalam itu harusnya berpikir kepada fakta yang tidak bisa diindra secara langsung. Nah, apa yang tidak bisa diindra oleh di udang? Yang nggak bisa diindra secara langsung. Di udang itu apanya? Udangnya datang dari mana gitu. Udangnya Sebelum situ langsung aja ininya. Yang di zatnya di udang itu ada yang nggak bisa diindra secara langsung. Apanya? Udang dapat menyebabkan alergi. Yang menciptakan udang. Kandungnya Ustaz. Kandungannya ya. Kalau udang itu protein kandungannya. Kalau protein itu bisa diindra langsung nggak? Tidak. Oleh panca indera. Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Boleh kalau mau jawab di chat. Nggak bisa. Kalau mata biasanya melihat dalam sisi bentuk dan warna kan gitu ya. Nah, mata kita bisa nggak melihat protein itu bentuknya apa, warnanya apa? Nggak bisa ya? Nggak ya? Jangan bilang. Jangan bilang bentuknya melengkung gitu. Enggak ya. Enggak ada yang tahu tuh. Nah, terus kemudian dari sisi rasa, misalnya kalau kita makan udang itu, apakah rasanya pahit, asin, manis misalnya, itu bisa rasa dari sisi rasa kan. Tapi rasanya protein, manis, pahit, gurih, misalnya kan, gurih. Rasanya protein gurih nggak? nggak tahu. Emang nggak bisa diindra secara langsung, tidak bisa. Apalagi panca indera kita yang mengindra protein itu tidak ada yang bisa. Tapi dia ada. Penciuman terhadap protein. Ciumnya. Penciuman juga protein. Coba penciumannya protein.
Oke. Bau nggak Bu? Apakah wangi kah? Wangi. Apa dia wangi gitu? Wangi kayak wangi kah gitu ya saja ya, atau wangi durian gitu enggak gitu. Iya betul. Enggak, protein enggak ada wanginya. Ya kan nggak ada baunya memang. Nah, tapi protein itu ada, sepakat nggak? Ya kan? Iya. Ada kan, protein itu ada. Dari mana kita tahu itu dia ada?